Bahkan bahasa itu ada di dalam bahasa wahyu, dalam mushaf Al-Quran, bahwa Allah marah. Allah maha mengazab misalnya. Nah ini terkait dengan yang saya kemukakan itu. Saya maksudnya mau ke sana gitu ya. Saya akan membuat sebuah contoh. Saya pernah pada saat saya sedang mempelajari perbandingan agama, karena waktu itu saya harus memilih agama. Setelah saya bertanya, kenapa ya saya mesti memilih agama ini, padahal saya belum membanding dengan yang lain. Sementara masing-masing agama itu diyakini benarnya bagi masing-masing penganutnya. Kenapa saya memilih ini, padahal saya belum membanding dengan itu. Jangan-jangan saya hanya ikut arus informasi yang melingkupi saya saja. Itu kan misalnya. Nah, saya mendapati sesuatu hal yang cukup mencengangkan saya. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang saya memanggil beliau itu Romo. Ya, karena di lingkungan itu beliau dipanggil Romo. Saya ditanya, Mas, apakah Anda meyakini bahwa di dalam sholat itu harus membaca Fatihah? Ya. Dan Nabi Anda mengajarkan sekaligus mempraktekkan, memberi contoh bahwa di dalam sholat itu menggunakan bacaan Fatihah. Ya, Romo. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada satu bacaan yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim, yaitu sebuah permohonan, berikanlah aku petunjuk ke jalan yang lurus. Anda punya ilmu tentang itu? Ya, Romo. Saya lama menggunakan itu. Tapi saya tidak tahu arahnya Romo mau kemana ini maksudnya. Apakah Anda pernah berpikir bahwa Nabi Anda juga membaca kalimat yang sama seperti itu? Ya. Berarti beliau juga memohon kepada Tuhannya untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ya. Apakah berarti belum dapat jalan yang lurus? Itu baru saya seperti digodam kepala saya. Saya nggak pernah berpikir seperti ini. Maksud beliau kemudian akan membandingkan, karena memang saya sedang mencari sebuah perbandingan untuk memilih, gitu. Membanding beliau memberikan informasi dari sisi yang lain bahwa kami mempunyai sebuah keyakinan bahwa kami punya panutan yang beliau itu disebut sebagai juru selamat. Jadi beliau sudah pasti selamat. Itu bulu kuduk saya ikut bergetar. Jadi yang satu tadi yang pertama untuk mengarahkan saya bahwa figur yang selama ini saya ikuti itu belum dapat jalan yang lurus, terbukti dengan argumentasi tadi. Dan di sisi yang lain beliau mengajukan alternatif yang lain bahwa beliau punya figur yang disebut sebagai juru selamat yang sudah dijamin selamat. Oh, gimana tuh ya? Baru ketemunya agak di belakang bahwa ternyata untuk masuk ke bahasa kitab suci itu tidak bisa langsung. Harus memahami orang yang memahami bahasa yang dipakai oleh kitab suci itu. Jadi kita kalau tidak mengerti konteks permasalahan Injil, jangan kita langsung masuk ke Injil, tidak tertib itu. Kita bisa terjebak kepada subjektivitas kita sendiri sesuai dengan latar belakang persepsi yang sudah ada pada kita. Orang yang non-muslim pun juga tidak bisa langsung masuk ke ayat-ayat kemudian ditafsiri sendiri seperti contoh tadi itu. Gitu kan. Nanti kalau orang kemudian, itu ajaran apa yang mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Itu kan hadis kan? Ini nggak logis. Bagaimana surga di bawah telapak kaki ibu? Nah,
Yang harus menjelaskan masalah ini harus orang yang memahami bagaimana permasalahan istilah yang ada di lingkup itu. Sama nanti kita untuk memahami pihak lain, kita juga harus bersikap sama. Tidak bisa kita kemudian memahami kitab suci orang lain berdasarkan penafsiran kita sendiri dengan latar belakang kita, dengan konteks kedirian kita. Itu berbahaya, itu membuat kacau. Itu saya ingin mengajak Mas Amri itu dalam permasalahan bahasa. Betul bahwa bahasa itu alat komunikasi yang sangat efektif, tapi bahasa banyak kekurangan dalam mewakili makna-makna yang dikandungnya dengan beberapa sebab-sebab. Dan nanti banyak istilah-istilah lain yang di dalam Muqaddimah Filsafat itu ada pembahasan khusus yang disebut dengan permasalahan semantik. Jadi bisa jadi satu istilah difahami beberapa makna. Itu perbedaan semantik. Itu seperti itu. Nah kayaknya ini yang ramai akhir-akhir ini tentang istilah Nabi, itu kan kaitannya dengan Ahmadiyah. Itu di sana ada perbedaan semantik. Istilahnya sama, tapi maknanya tidak bisa kita memaknai istilah orang lain dengan pemahaman kita. Kayaknya seperti itu deh, gitu ya. Oh saya pernah terjebak waktu di Purwokerto itu. Saya mau beli bakso gitu kan. Nah kemudian saya diantar sama teman di situ. Loh, ternyata yang saya maksudkan bakso itu di sana difahami sebagai bakwan. Padahal sama. Kalau di Salatiga bakso itu ya bulat-bulat gitu, ada dagingnya. Ternyata di Purwokerto itu ada di daerah saya waktu itu di lupa daerahnya. Di Mersi gitu ya. Ternyata teman saya itu istilahnya sama bakso, tetapi barangnya itu berbeda. Nah, kalau di Salatiga produk seperti itu namanya bakwan, bukan bakso. Tapi ternyata di Mersi Purwokerto itu yang disebut bakso itu seperti itu. Nah ini perbedaan istilah. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Nah dalam kita memahami kalimat-kalimat Allah marah, Allah maha pengazab, Allah kadang-kadang kan gitu kan, Allah senang, Allah tidak senang, itu karena keterbatasan bahasa. Karena wahyu mengkomunikasikan dengan kita, maka di sana ada bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan bahasa kita. Tapi tidak bisa semua istilah-istilah yang ada di kitab suci, apalagi di Al-Quran, kemudian kandungan kata, kandungan bahasanya difahami sebagaimana bahasa kita. Nah, itu nanti ada pendalaman-pendalaman tertentu, sehingga disitulah dibutuhkan seorang yang representatif untuk menafsirkan makna-makna kata yang ada di dalam kitab suci. Itu. Saya agak panjang dan ini membosankan, kayaknya ini adalah hal-hal yang sangat teknis gitu. Tapi saya ingin nambahkan satu lagi saja, bahwa kalau Allah itu marah, Allah kalau begini Allah suka, kalau begitu Allah nggak suka, kemudian jadi satu saja yang saya ingin sampaikan, apakah Allah yang maha sempurna itu begitu mudah terpengaruh oleh makhluknya, sehingga makhluknya itu bisa mempengaruhi, kemudian Allah kemudian benci, kemudian Allah cinta, kemudian Allah marah, Allah senang. Jadi Allah begitu mudah ya kita pengaruhi ya dari bawah ya. Nah itu kan nggak logis akhirnya toh. Tapi kalau kita tadi kembali bahwa bahasa-bahasa yang dipakai di situ itu lebih banyak secara verbal itu disesuaikan dengan bahasa kita, bahasa makhluknya. Nah, untuk mendalami apa makna di situ, nah di situ ada pelajaran khusus yang namanya pelajaran tauhid, dan di situ ada pelajaran tentang sifat-sifat Allah, sehingga kita tidak terjebak kepada
persepsi kita terhadap istilah itu yang kita ukur dengan persepsi sosial dalam kita berbahasa. Kayaknya begitu. Jadi memang kalimat verbalnya Allah marah, iya, Allah suka, Allah benci, tapi mohon kita jangan terjebak bahwa itu merupakan sebuah bahasa pendekatan saja. Kalau kita dalami lebih lanjut nanti bahwa Allah tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Ya, apalagi kita ini bisa mempengaruhi Allah. Memang Allah rentan ya, mudah dipengaruhi kan. Jadi Allah tidak pernah berubah, tidak ada yang berubah pada Allah karena beliau itu sempurna yang tidak ada proses di dalamnya. Ya, bagaimana ya, kita memang sulit untuk membahasakan. Tapi yang pasti bahwa Allah tidak terpengaruh oleh apapun sikap makhluknya. Mau kurang ajar kayak mau taat, mau mukmin, mau beribadah, mau tidak, sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap Allah. Allah itu maha sempurna dan tidak ada perubahan sama sekali di dalam dirinya. Ya, itu hanya dalam rangka komunikasi bahasa wahyu terhadap kita. Kita kayaknya memang harus hati-hati itu. Apalagi kalau kita tanpa mukadimah yang tertentu langsung kita mau menafsiri sendiri. Wah, ya sudah. Dideheni terus ini sama Mas ini. Kalau kaitannya dengan bencana alam, nah ini kita juga mesti mendefinisikan lagi apa sih yang dimaksud bencana alam itu, atau nanti kaitannya dengan musibah, gitu ya. Dan anehnya kalau di masyarakat kita itu pembangunan sukses itu atas kerja keras kita bersama. Begitu ada gempa, ini takdir Allah, gitu kan? Begitu yang buruk-buruk itu kan, oh ini Allah marah. Jadi Allah deh kalau yang buruk-buruk, yang tidak sesuai dengan proyek kita ini Allah deh. Tapi begitu proyek kita sukses, peace, kita ucapkan selamat. Kita kerjanya keras kita sudah sukses. Bukan takdir ya, bukan takdir Allah kalau sukses ya. Ya kurang lebih begitu. Mas Sam ketawa sih. Nah, apa kira-kira atas dasar apa para ulama itu? Nah, ini yang saya nggak bisa jawab. Mohon ditanyakan kepada ulama yang berjenengan maksud ya. Karena kan saya tidak bisa mewakili beliau. Kayaknya begitu, Mas. Iya, baik Siwo. Kita harus tutup sesi ini. Kita akan memasuki sesi berikutnya, Siwo. Saya mundur ya. Monggo, Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Magic Listener, kita masih punya sesi berikutnya ya. Saya Indra Samuda dan Siwa Agus Hidayat akan kembali menjumpai Anda nanti di sesi kedua. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Live streaming on www.ramakofm.com. Supported by Internet Provider Central Online. Ramako Magic 105.8 105.8 Ramako. More than information you can get. The magic of Jakarta night and day. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta. Ketika jiwa tersentuh kalammu,
Ramako 105.8 The Magic of Jakarta. Baik, Magic Listener, kita masih sharing bersama Siwa Agus Hidayat ya untuk sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan ya silakan Anda bisa pergunakan lagi telepon kami di 6332706. Juga bagi Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Indonesia, atau juga yang bisa streaming di www.ramakofm.com di seluruh dunia. Dan tentunya melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Silakan di 021 633 2706. Ya Siwo, kita terima 2 penelpon ya Siwo ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ana. Ana di mana, Mbak Ana? Di Tangerang. Tangerang. Silakan Mbak Ana. Ya, dengerin nih, Terima Mas ya. kasih. Agak sedikit suaranya sedikit keras Mbak Ana. Oh ya. Saya mohon maaf sebelumnya jika nanti ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Siwo, acara ini adalah berproses menuju kesejatian diri. Tapi setiap ada pertanyaan apa itu kesejatian diri, Anda selalu menjawab tidak tahu. Saya bukan narasumber dan di sini saya hanya sharing pemahaman saja. Terus apakah ini bisa disamakan dengan kasus seperti ini? Misal ada acara tentang kesehatan dan membahas tentang proses menuju kesembuhan kebutaan. Saat ada pertanyaan apa itu kesembuhan dari kebutaan, sang pembicara menjawab, saya tidak tahu, saya bukan dokter dan saya sendiri juga buta. Di sini saya hanya sharing saja. Dan jika Anda di posisi pendengar, apa yang akan Anda rasakan, Siwo? Iya, baik. Itu saja Mbak Ana? Belum, Mas Em. Boleh itu lagi? Ya, satu lagi ya. Siwo, acara ini adalah acara sharing. Jika Anda tahu Anda bukan narasumber atau sang dokternya, setidaknya Anda bisa sharing tentang apa yang sudah Anda lakukan selama ini, atau setidaknya usaha apa yang sudah Anda tempuh untuk menuju kesembuhan. Misal dengan dokter siapa Anda berobat saat ini, atau sejauh mana perubahan yang Anda rasakan, dan lain-lain. Bukankah itu yang diharapkan dari acara sharing seperti ini, Siwo? Iya, baik. Terus, halo Mas Em. Sedikit lagi bisa? Iya, silakan. Tapi seandainya benar Siwo belum menemukan sang dokter yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, saya mohon izin untuk men-sharingkan sedikit yang saya ketahui. Bolehkah Siwo? Halo? Ya, Siwo. Halo. Siwo bisa mendengar Siwo? Enggak tuh. Enggak sama sekali. Sama sekali. Kayak yang tadi sama. Sama sekali nggak terdengar. Mungkin saya harus merangkum juga. Atau mungkin Mbak Ana bisa coba kirimkan SMS melalui SMS Ramako ya Mbak Ana ya, biar bisa saya coba. Ya udah sedikit saja saya mau sharing saja ya. Agak sedikit keras suaranya Mbak Ana. Mas saya merangkum. Sepanjang yang saya tahu, kalau saya boleh sharing tentang kesejatian. Sepanjang yang saya ketahui, menurut sang dokter yang saya temui, kesejatian adalah Muhammad atau Nur Muhammad. Proses menuju kesejatian berarti proses menuju Nur Muhammad dan narasumber kesejatian. Halo, Mbak Ana? Ya baik, terputus mungkin ya. Baik, Siwo. Halo. Saya bisa menangkap sedikit apa yang disampaikan Mbak Ana ya. Ini mungkin mengenai pertanyaan yang untuk ditujukan khususnya untuk Siwo. Mengenai acara kita yang kita sedang jalankan adalah berproses menuju kesejatian diri, Siwo. Tapi katanya kenapa Siwo kalau ditanya bagaimana caranya berproses untuk menuju kesejatian diri, Siwo bilang kadang-kadang tidak tahu, atau juga Siwo bilang bukan menurut saya, atau juga mungkin belum menemukan guru atau apapun yang cocok gitu, atau begitulah intinya Siwo. Jadi mungkin poinnya Mbak Ana ini ingin menanyakan kira-kira kalau memang Siwo mempunyai satu pengalaman mengenai berproses ini, ya disaringkan ke pendengar yang lain atau magic listener yang lain, atau mungkin Siwo juga sudah menemukan seorang dokter misalkan untuk mendapatkan satu ilmu, bisa disaringkan ke magic listener yang lain. Karena katanya acara berproses menuju kesejatian diri ini jadi kadang-kadang tidak menemukan jawaban begitu loh Siwo. Dalam artian
Kenapa selalu Siwo mengatakan tidak tahu dan selalu mengatakan tidak mengatasnamakan keyakinan Siwo dan selalu ya seperti itu Siwo yang biasa Siwo suka sampaikan. Poinnya seperti itu yang saya tangkap. Ya Mbak Ana, mungkin kalau memang saya salah atau juga ada pertanyaan lain bisa dikirimkan SMS. Mbak Ana dari mana? Dari Tangerang. Satu lagi mungkin Siwo ya, penelpon karena saya SMS juga sudah cukup banyak, terutama ada yang dari luar kota ini. Sebentar, saya menanggapin dulu. Bagaimana kalau kayaknya dulu pernah ditanyakan juga ini kalau nggak salah oleh Mbak Ana juga. Iya. Kalau saya nggak salah ingat atau Mbak Ana kan ada bisa jadi ada Mbak Ana A, ada Mbak Ana B, ada Mbak Ana yang mana saya nggak tahu lah. Tapi bagaimana kalau saya usulkan Mbak Ana ini nge-bel saja ke saya gimana? Kan mungkin sudah tahu kan nomor HP-nya. Iya, nanti saya coba sampaikan. Atau mungkin Mbak Ana bisa coba lebih langsung direct ke Siwo langsung untuk menanyakan hal ini Mbak Ana. Ya. Baik, silakan yang lainnya kita karena waktunya terbatas di 633-2706. Saya tunggu lagi Anda yang ingin sharing. Iya, silakan. Baik, di 633-2706 atau mungkin juga di SMS. Kita coba jawab SMS dulu ya Siwo ya. Iya, kalau masih ada yang ngebel didulukan. Iya, kelihatannya belum ada. Ini ada saya coba ambil dan saya coba pointer beberapa SMS yang mewakili pertanyaan dari ada sekitar 11 SMS. Yang pertama, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pontianak, dari Mas Siswanto di Pontianak. Mohon sharingnya tentang adil terhadap orang lain dan adil terhadap dirinya sendiri. Apa bisa disebut adil kalau belum bisa adil terhadap diri sendiri? Itu dari Siswanto di Pontianak. Kemudian Assalamualaikum Siwo. Sarannya bagaimana agar saya mendapatkan ridho akan takdir Allah, karena kami sudah 17 tahun menikah tapi belum diberi keturunan, dan saya khawatir akan siapa yang mendoakan saya dan suami bila kami telah meninggal atau telah tiada. Ini dari Eva di Jakarta. Kemudian juga Assalamualaikum Siwo, selamat malam. Dari Teresia di Batam. Apa yang dimaksud dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dan apa bedanya antara spiritual, alam bawah sadar, dan pikiran? Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah dari Jane di Kemang. Selamat malam Siwo. Sebagaimana kata Cak Nur bahwa Allah adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, maka apakah juga saya bisa memahami bahwa sholat berarti sebuah cara atau metode untuk menyembah kepada Sang Maha? Mohon sharing dari Siwo. Itu kita coba terima satu penelpon ya Siwo ya. Kelihatannya ada telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Mas? Dari Medi di Bekasi. Dari Mas Medi di Bekasi. Silakan dipersingkat pertanyaannya Mas. Ini saya mau sharing dengan Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang alam ruh. Alam ruh ya. Iya. Apakah alam ruh kemanakah ketika manusia meninggal atau berpisah dengan jasad ruhnya? Kemanakah ruh akan kembali? Dan apakah alam ruh ini misah dengan alam dunia? Satu. Atau dan akhirat ini misah dengan alam dunia? Kalau boleh, saya sharing khusus sama Siwo dan bisa nomor yang bisa saya hubungi. Iya, nanti saya coba telepon Pak Medi ya. Terima kasih Pak Medi. Ayo. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti saya coba akan hubungi Pak Medi ya untuk memberitahukan nomor telepon Siwo. Silakan Siwo. Juga Mbak Ana tadi ya. Iya. Kasih tahu nomor teleponnya. Iya, baik. Oke, terima kasih. Saya dulu kan yang Mas Medi karena lewat on air. Tolong dikoreksi Mas Sen. Sama saya juga tolong dikoreksi Siwo ya. Istirahat sebentar. Terkait dengan alam roh. Kemanakah roh saat manusia meninggal dunia? Kemanakah dia kembali gitu ya? Kemudian yang kedua, apakah alam roh itu berpisah
terpisah dari alam dunia. Kemudian apakah akhirat itu terpisah dengan apa tadi ya? Halo? Gimana sih, Bu? Yang terakhir itu apakah alam akhirat itu terpisah dengan apakah alam akhirat ruh dalam dunia itu misalnya gini, apakah ruh manusia kembali dan apakah alam ruh dengan alam dunia itu terpisah? Terus yang terakhir, apakah akhirat itu terpisah dari dunia gitu? Apakah akhirat itu terpisah dengan kita? Dengan kita maksudnya? Iya, kita. Ya. Ini saya coba bacakan karena ada SMS dari Pak Medi masuk ke SMS Ramako. Oh gitu ya. Jadi apakah akhirat terpisah dari kita? Pertanyaannya, poinnya yang saya tangkap di sini adalah kemanakah ruh manusia kembali dan apakah alam ruh dengan alam dunia itu berpisah? Begitupun akhirat, apakah akhirat itu berpisah dengan kita? Iya. Terima kasih Mas Medi. Oke. Di Bekasi tadi ya. Iya. Pada saat manusia meninggalkan dunia atau disebut mati, kemanakah roh itu kembali? Saya menjawab agak singkat, maaf waktunya sangat sempit. Sepanjang yang saya tahu, roh itu selalu menyertai makhluk. Jadi di dalam setiap makhluk itu ada roh sesuai dengan tingkat dan kapasitasnya masing-masing. Kemana dia akan kembali? Ya nggak kembali. Itu rahmat Allah yang selalu ada pada setiap makhluk. Pada saat kita mati, ya roh tetap akan ada pada diri kita dan roh itu selalu memancar dan tidak pernah padam. Kurang lebih begitu. Ini kaitannya dengan banyak di sini bahasa-bahasa kiasan yang terpakai di situ. Mohon maaf ya. Kemudian apakah roh itu berpisah dari alam dunia? Tidak. Seperti yang di depan, sepanjang yang saya tahu, setiap ciptaan dia mengandung roh, dia mengandung pancaran ruhullah dengan kapasitas yang sesuai dengan kediriannya masing-masing. Jadi ada tingkat kapasitasnya yang berbeda. Memang nanti akan sangat spesial manakala kita membahas roh yang terkait dengan manusia. Kemudian apakah akhirat terpisah dari dunia? Ya, akhirat itu alam yang lebih di depan dibandingkan alam dunia. Apakah terpisah dari kita? Kita sekarang ini sedang membangun diri yang kita nanti akan menemukan kita yang akan datang di akhirat itu. Jadi kalau terhadap kita, akhirat itu tidak terpisah. Tapi kalau terhadap dunia, tidak disebut terpisah juga, tetapi merupakan kelanjutan. Jadi ada alam yang lebih, ada alam kemarin, ada alam sekarang, ada alam besok. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Medi di Bekasi. Terus tadi, saya mohon maaf ya, Mbak Ana tadi kan sebetulnya juga kan on air kan lewat, cuma saya nggak bisa mengangkat tadi. Tapi yang bisa saya catat adalah kenapa saya selalu tidak tahu manakala ditanyakan tentang kesejatian diri. Ya memang saya belum tahu Mbak, jadi saya mau jawab apa, saya belum tahu gitu kan. Mungkin terus begini, wong belum tahu kok sharing. Saya tidak sharing tentang kesejatian diri, saya sedang sharing apakah pemahaman-pemahaman yang sempat saya pahami menuju ke kesejatian diri, tentu dengan sekapasitas keterbatasan saya. Jadi yang saya sharingkan bukan kesejatian dirinya, tetapi apa yang saya pahami sebuah proses menuju ke kesejatian diri. Misalnya, saya mengemukakan ada satu formula, ada 3 validator mutu dari kehidupan kita, yaitu 1, baik buruknya saya dan cepat tidaknya saya dalam berproses. Pertama sangat ditentukan oleh fokus saya terhadap tujuan saya. Kemudian yang kedua sangat tergantung kepada seberapa saya mampu waspada dalam memanage niat saya dan seberapa saya mampu beraktivitas secara skala prioritas sehingga saya harus selalu semakin fokus terhadap tugas-tugas saya. Itu kayaknya formula-formula dalam rangka untuk menuju ke kesejatian diri. Kalau secara global, kayaknya kemarin sudah terbahas, kesejatian diri manusia, saya misalnya,
ya manakala saya sudah bisa duduk sebagai penghamba Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kesejatian diri saya. Karena kesejatian diri kita adalah kemakhlukan kita yang sebagai penghamba kepada Sang Pencipta. Kayaknya globalnya seperti itu. Tapi itu kalau secara detail yang seperti apa? Saya menjadi penghamba sesuai kapasitas saya yang mencapai pada titik optimal saya. Itu kan saya belum sampai ke sana, jadi saya belum tahu detailnya. Tapi globalnya kayaknya seperti itu. Terus tadi kalau kayaknya kalau sharing tentang dokter, itu juga sama kayaknya. Jadi ada kemudian formula yang lain, misalnya bagaimana istilah saya itu bagaimana kita menapak jalan keilmuan dan bagaimana kita menapak jalan keguruan. Kayaknya itu deh yang saya sharingkan sebagai simbol-simbol dari proses menuju kesejatian diri. Dalam rangka menyempurnakan ilmu, mari kita taati kebenaran yang sudah kita pahami saat ini, sambil kita mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kemudian kita berpindah dan berproses kepada yang lebih tinggi itu. Kemudian kita mencari lagi yang lebih tinggi yang sekarang kita belum tahu, dan seterusnya. Kemudian formula menapak jalan yang lebih serius lagi, yaitu jalan menapak jalan keguruan. Mari kita taati guru kebenaran yang kita pahami sekarang, sambil kita mencari guru kebenaran yang lebih tinggi. Nah, dan seterusnya, kalau kita mendapatkan guru yang lebih tinggi, kita kemudian menambah guru lagi. Kita berpindah kepada guru yang lebih tinggi itu, sambil mencari guru yang lebih tinggi, dan seterusnya lah. Itu yang mampu saya sharingkan, yang merupakan sebuah proses menuju kesejatian diri. Tetapi kalau saya ditanya, kesejatian diri yang seperti apa? Saya belum sampai, jadi saya belum tahu. Saya hanya bisa menjawab bahwa saya belum tahu. Kayaknya begitu deh, sesuai kapasitas saya. Mohon kalau penjenengan berkenan, silahkan hubungi HP saya. Saya pakai Pro XL, jadi sangat murah sekarang, 1 jam hanya Rp600. Jadi jangan sungkan-sungkan. Mungkin karena banyak yang masuk, kalau pas menghubungi kemudian di sana sibuk, nah itu ya mohon dimaklumi ya. Bukan kayaknya karena ini memang ya harus mana yang lebih dulu yang harus dilayani ya. Itu saja nih Mbak Ana, terima kasih. Kemudian SMS dari Mas Siswanto di Pontianak. Apakah yang disebut adil terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri, bisakah orang disebut adil sebelum bisa adil terhadap diri sendiri? Adil itu begini, ada yang paling tidak ingin saya mencoba sharingkan apa yang saya pahami, bahwa adil bisa dikaitkan dengan kondisi spiritual seseorang. Ada adil yang dikaitkan dengan action seseorang itu keluar. Maksud saya begini. Kalau ada disebutkan di sana bahwa adil sebagai sebuah syarat, misalnya mau jadi hakim harus adil, mau jadi pemimpin harus adil, dan lain-lain, ya di sana ada disyaratkan adil. Itu sepanjang yang saya pahami itu terkait dengan nilai bobot kepribadian seseorang. Nah, beda lagi nanti pada saat kita membagi harus adil. Nah, itu bentuk aksi dari keadilan yang itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang sebelumnya sudah mempunyai kondisi dan mutu kepribadian yang adil. Jadi mungkin ada dibedakan, paling tidak ada dua hal itu. Tapi secara global adil itu didefinisikan dengan proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, memberikan tugas kepada yang relevan, memberikan beban kepada yang memang mampu menanggung beban dan relevan dengan beban itu. Kurang lebih seperti itu. Yang ada memang nanti misalnya begini, dalam action keadilan itu ada membagi sama atau istilahnya yang sering kita dengar pembagian yang sama rata. Tapi
itu hanya untuk kasus yang sangat sempit, kasus tertentu saja. Adil itu sesuatu yang cakupannya sangat luas. Nah, bagaimana contoh adil yang terhadap diri kita? Ya, kalau kita sudah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam diri kita, maka kita disebut adil. Bagaimana kita menempatkan mata sebagai mata, bagaimana kita menempatkan pikiran dalam posisi pikiran itu, gimana ya bahasnya ya? Misalnya ya kalau mau kita pakai sikat jangan di mata dong, di gigi. Kalau kita pakai gosok sikat, tapi yang digosok mata, itu tidak proporsional, itu tidak adil, misalnya begitu kan. Kita harus memberikan suplai vitamin-vitamin tertentu kepada tubuh kita, itu proporsional. Tapi kalau yang kita masukkan itu racun, misalnya dan lain-lain yang sifatnya diharamkan oleh syariat, itu namanya tidak adil. Kalau sesuatu tugas dan itu kewajiban kita yang kita tidak lakukan, berarti kita tidak proporsional, berarti tidak adil. Jadi orang yang melakukan yang haram berarti tidak adil. Orang yang tidak melakukan yang wajib itu juga tidak adil. Keadilan yang terkait dengan mutu kepribadian seseorang adalah yang dia sudah proporsional terhadap dia meninggalkan yang haram, dia melaksanakan yang wajib. Maka itu minimal proporsional terhadap kalau kita mengukur diri. Itu deh kayaknya. Nah, kalau terhadap orang lain itu kaitannya dengan action. Bisakah seseorang berbuat adil kepada orang lain sebelum adil terhadap diri sendiri? Saya menjawab dengan jawaban kesimpulan saya, sementara ini jawaban saya tidak. Sebelum seseorang adil terhadap diri, dia tidak akan bisa adil terhadap orang lain. Terus saya tidak sempat mencatat nama-nama pengirim SMS. Saya hanya mencatat permasalahannya saja, sudah ribet banget. Bagaimana agar kita ridho terhadap takdir Allah? Tapi kayaknya terkait dengan masalah pernikahan yang belum dikaruniai. Semakin kita yakin terhadap Allah, semakin kita, apalagi kita beriman kepada Allah, itu pasti akan semakin rela terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitannya dengan takdir, kayaknya kita harus membahas nanti ada takdir yang definitif dan takdir yang non-definitif. Ada takdir yang takwini dan ada yang tasri'i. Tapi intinya bagaimana kita agar bisa rela terhadap apapun yang terjadi. Bagaimana agar kita bisa rela terhadap Allah dengan segala permasalahannya terkait dengan ketuhanan. Kayaknya intinya ada pada tauhid. Semakin kita yakin, semakin kita akan rela. Semakin kita ragu terhadap Allah, semakin kita akan sulit untuk rela kepada Allah. Kalau kita belum bisa rela kepada Allah, kayaknya nggak ada koneksitas Allah rela kepada kita. Bagaimana Allah yang maha benar saja kita belum rela, bagaimana kemudian yang maha benar untuk merelai, maksudnya bahasa istilahnya meridhoi kita. Ya kayaknya begitu. Dan ada dari Batam. Apakah makna dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalam itu sebuah permohonan atau sebuah jargon kalimat doa yang di sana intinya mengharap, memohon, dan ini sebuah kalimat doa agar orang yang diberi salam itu diberi keselamatan. Mudah-mudahan keselamatan atas Anda, atas kalian, itu Assalamualaikum warahmatullahi, dan mendapatkan rahmat yang sekarang belum didapat, rahmat yang dari Allah wa barakatuh, dan mendapatkan nilai tambah lebih dalam makna kebenaran dan spiritual yang sekarang belum didapat. Kurang lebih seperti itu. Dan apakah beda antara spiritual, bawah sadar, dan pikiran? Spiritual itu sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi tingkatnya daripada alam pikiran. Nah, kalau bawah sadar itu masuk ke dunia pikiran. Jadi alam bawah sadar itu masih pada kategori kepala, sementara kalau spiritual itu sudah kategori dada. Berikutnya, waktu semakin tipis. Allah itu sama dengan Tuhan. Cak Nur pernah
mengeluarkan statement dan waktu itu menjadi cukup menjadi banyak pembahasan di sana sini dengan statement beliau itu almarhum Allahyarhamuh, bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan. Cuma bedanya Tuhan yang pertama itu pakai T kecil, Tuhan yang kedua itu dengan T besar. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, ya. Nah, itu kalau di dalam bahasa aslinya la ilaha illa al-ilah, gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Itu pembahasannya cukup kayaknya perlu cukup waktu yang agak serius. Tapi kalau banyak saya mendapati beberapa kajian tentang apakah ilah dan apakah al-ilah. Kalau dengan bahasa Indonesia ya kayaknya begitu. Tidak ada Tuhan selain al-Tuhan. Gitu ya. Jadi ilah dan al-ilah. La ilaha illa al-ilah. Dan al-ilah itu disambungkan menjadi Allah. Menjadi Allah. Kemudian ada logat khusus terkait dengan itu menjadi Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali al-ilah. Tidak ada ilah kecuali al-ilah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Kemudian tadi menanyakan apakah salat itu merupakan salah satu metode menyembah kepada Allah SWT? Ya, salah satu metode yang cukup yang sangat strategis gitu. Meskipun bukan hanya itu metode untuk menyembah Allah. Bisa menyembah dalam makna beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah, itu bisa dari segala sektor kehidupan. Bisa dalam setiap apapun yang kita kerjakan, baik dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring. Seluruh ruang 24 jam sehari itu merupakan seluruh ruang dan waktu untuk beribadah dengan segala sektor kehidupan kita. Salah satu yang strategis yaitu dengan sholat. Kurang lebih begitu dan habis deh waktunya. Kebetulan juga meskipun dengan sangat terbatas, sangat singkat, sangat tidak memuaskan, bisa. Kalau ingin lebih tidak puas lagi, boleh ngebel ke HP saya, khususnya tadi kepada siapa ya, yang meminta Mas Medi dari Bekasi, dan yang saya usulkan, saya tidak tahu apa tadi terkait dengan itu apa tidak, tapi saya mengusulkan karena ini sudah kayaknya 3 kali sama atau kebetulan memang orangnya satu, yaitu dari Mbak Ana. Mohon penjenengan berkenan untuk ngebel ke HP saya agar kita bisa lebih asik bersharing ria di sana. Saya gimana Mas Yan, habis? Iya, waktunya habis. Ditambah 10 jam sih, gimana? Baik, terima kasih banyak kepada semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan di dalam hambaan, kebenaran dan berkah. Bila taufiq wal hidayah, wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Magic Listener. Dengan demikian berakhir sudah acara Berproses Menuju Kesejahteraan Diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2008. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali berjumpa untuk sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Saya Indra Samuda mohon diri sesaat. Setelah ini nanti kita akan sama-sama mengikuti acara Song for Your Request. Baik, Indra Samuda mohon diri sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Berproses Menuju Kesejahteraan Diri bersama Siwa Agus Hidayat. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana,
bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri, melihat sifat-sifat dan tanda-tanda Sang Kekasih. Dari Fariduddin